Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, pertama kali marilah kita berusaha untuk selalu bersyukur dalam hidup kita, baik dalam keadaan apapun dan kondisi apapun. Bersyukur kepada Allah ternyata sebuah perintah yang banyak sekali ditetapkan oleh Allah. Salah satu di antaranya dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kalau kita baca dalam mushaf Al-Quran, ternyata banyak sekali ayat-ayat yang mengharuskan kita untuk bersyukur atas nikmat dan karunia Allah. Jamaah yang berbahagia, mengapa dalam hidup kita ini harus selalu bersyukur kepada Allah? Ada beberapa alasan minimal. Yang pertama, betapa nikmat Allah tak terhingga banyaknya, jumlahnya. Bahkan tidak mungkin kita untuk menghitung satu persatu. Dalam surah Ibrahim, dalam surah Ar-Rahman, banyak sekali di sana dijelaskan dan diulang-ulang ayat itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat itu maknanya adalah mempertanyakan kepada kita, nikmatku kata Allah yang mana yang masih engkau dustakan. Nah, oleh karena itu jamaah yang berbahagia, alasan berikutnya adalah syukur kenikmatan adalah merupakan sebuah sikap yang sangat mulia, yang oleh Allah orang yang bersyukur itu insya Allah akan tumbuh rasa percaya kepada Allah dengan tenang, hidupnya serba kekurangan pun tetap punya Allah, dan seterusnya. Satu lagi alasan mengapa kita bersyukur, bahwa orang yang selalu bersyukur pada Allah adalah hidupnya akan bahagia. Jamaah yang berbahagia, itu antara lain alasan mengapa kita harus selalu bersyukur pada Allah dalam kehidupan kita. Berikutnya jamaah yang berbahagia, sholawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan
pada uswah kita, Nabi kita, panutan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah secara nyata perjuangannya untuk menegakkan agama Allah sampai kita mengamalkannya dan membimbing kita. Insya Allah dengan perjuangan Rasulullah kita akan menjadi hambanya yang selamat di dunia dan di akhirat. Jamaah yang berbahagia, yang ketiga, marilah kita berusaha untuk dalam hidup yang serba tidak pasti ini selalu menambah, meningkatkan takwa kita kepada Allah dalam keadaan apapun. Karena sesungguhnya banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan orang-orang yang dapat bertakwa kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, dalam surah At-Taubah Allah menjelaskan orang yang bertakwa itu akan dicintai. Kemudian dalam surah At-Tolak ayat 2 dan 3 Allah menjelaskan di sana akan dimudahkan urusan kita di dunia ini. Kemudian bagi orang-orang bahkan masyarakat kelompok yang dapat bertakwa, insya Allah akan dilimpahkan nikmat dari langit. Itu semua adalah janji Allah yang mesti terjadi. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, pada siang hari ini alhamdulillah kami dapat bersilaturahmi di SMK Negeri 6 Yogyakarta yang telah kurang lebih 3 tahun kami purna, dan hari ini alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan berkat pengakuan saudara-saudara kita yang ada di SMK 6 Yogyakarta, diri saya masih dipercaya untuk sedikit banyak menyampaikan khotbah yang sesungguhnya kami yakin bahwa pamong di SMK Negeri 6 Yogyakarta ini telah banyak yang berkembang, yang meningkat wawasan keagamaannya sehingga mampu untuk membimbing para siswa untuk menjadi anak yang nantinya menjadi anak yang muttaqin. Jamaah yang berbahagia, pada siang hari ini marilah kita renungkan sebuah ayat di dalam surah Al-Anfal ayat 1 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadat imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang terjemahnya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ialah yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka zadat imanan, imannya bertambah, dan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah jualah mereka itu bertawakal. Jamaah yang berbahagia, ayat ini memberikan penjelasan paling tidak menjadi ciri-ciri atau pertanda sudahkah iman kita itu memuncak atau menambah, atau bahkan
hari tambah hari malah berkurang. Ini adalah Allah dalam hal ayat ini memberikan keterangan bahwa kita itu ditanya, diukur iman kita. Apabila disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Nah, kapan disebut nama Allah itu? Mungkin di saat azan dikumandangkan bisa. Nah, alhamdulillah di sekolah kita itu sudah diadakan kegiatan sholat berjamaah dengan dilengkapi fasilitas sound sistemnya, dan saat-saat tertentu dikumandangkan azan. Nah, tinggal kita sejauh mana kita mampu melaksanakan. Di mana saat azan dikumandangkan kemudian kita buru-buru untuk memenuhi panggilan Allah. Atau di sisi lain di saat-saat tertentu kita dihadapkan persoalan yang rumit, yang mencekam. Di sana akan ditanyakan keimanan kita. Sanggupkah kita di saat yang sibuk itu untuk menyisihkan waktu ingat kepada Allah? Oleh karena itu, sebagai renungan pada siang hari ini, marilah kita mencoba sejauh mana getaran hati kita di saat kita mendengarkan nama Allah disebut. Jamaah yang berbahagia. Yang kedua, sejauh mana juga saat ayat-ayat Allah dibacakan, iman kita akan bertambah. Nah, mengukur tambah dan tidaknya iman adalah paling tidak kita tahu. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya agar kita saat dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu hati kita akan tertunduk dan merenung sehingga tersentuh. Setelah tersentuh, kita sadar bahwa di balik dunia seisinya ini ada yang menciptakan kita, yaitu Allah. Nah, iman kita akan bertambah manakala dibacakan ayat-ayat. Membaca ayat-ayat ini bukan berarti hanya tekstual saja. Mungkin fenomena-fenomena alam yang terjadi, yang kita saksikan di akhir-akhir ini, di saat-saat ini adalah bisa kita jadikan sebuah iktibar. Itu adalah ayat-ayat Allah yang dibacakan langsung oleh Allah. Mungkin adanya erupsi Gunung Merapi, mungkin adanya peristiwa meletusnya gunung, mungkin juga terjadi semisal wabah atau virus yang saat sekarang menjadi heboh, mencekam, mengancam kehidupan kita. Ini adalah merupakan, bisa kita pahami, adalah dibacakan juga ayat-ayatnya Allah langsung. Nah, sejauh mana iman kita tambah dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, kita saksikan bertambah atau justru malah kita kufur. Nah, oleh karena itu jamaah yang berbahagia, surah Al-Anfal ini memberikan pelajaran bagi kita untuk mencermati bacaan-bacaan ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat qauliyahnya. Nah, berkaitan dengan ini marilah kita berusaha untuk selalu berusaha menambah iman kita. Mari kita saksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kanan kiri kita, keseharian di belahan bumi, dan mari kita jadikan untuk mengingat kepada Allah dengan bertambahnya iman kepada-Nya. Dan yang ketiga, jamaah yang berbahagia, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah sajalah kita itu berserah diri kepadanya. Jamaah yang berbahagia, saat sekarang itu serba sulit.
serba tidak pasti. Itulah sunatullah, itulah kekuasaan Allah yang harus kita pahami. Nah, dengan keadaan yang serba tidak pasti, serba sulit, ini kadang seseorang akan dihadapkan pada hal-hal yang membuat dirinya galau, risau, sedih, bahkan bisa-bisa berserah dirinya tidak kepada Allah banyak sekali. Apalagi sekarang dunia yang sedang digalakkan adalah dunia pariwisata. Semua yang dimungkinkan bisa dijadikan objek wisata menghasilkan dolar, baik itu yang berbau mistik maupun yang lainnya, kadang bercampur baur. Nah, oleh karena itu mari kita coba untuk berserah diri kepada Allah itu dengan sekuat tenaga, karena kita pahami bahwa sesungguhnya hidup ini hanya sebentar, dan kita harus yakin di balik hidup yang sebentar yang penuh dengan misterius ini kita akan diundang kembali kepada yang punya. Allah mengundang hambanya, Allah memanggil hambanya itu tidak harus menunggu usianya panjang, tidak harus sakit, tidak harus terpapar virus, tidak harus terkena dampak gunung meletus, tidak harus kena puting beliung dan sebagainya. Tapi Allah punya cara sendiri. Nah, inilah maka bertawakallah kepada Allah dengan totalitas. Bertawakal, berserah diri dengan keyakinan bahwa Allah Maha mengatur segala-galanya terhadap nasib hidup kita. Nah, kesulitan yang kita hadapi ini adalah telah diformat. Perjalanan hidup kita telah tertulis. Kita semua akan dijadikan sebagai objek atau ibaratnya wayang yang Allah yang mengatur segalanya. Nah, oleh karena itu mari bapak-bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku, kita berserah diri dengan benar hanya kepada Allah jua. Mari kita jauhi berserah diri kepada perdukunan. Mari kita jauhi berserah diri kepada peramal-peramal nasib yang tidak jelas. Mari kita jauhi berserah dirinya kita kepada paham-paham yang tidak dituntunkan oleh agama kita Islam. Insya Allah dengan kita berserah diri kepada Allah dengan benar, dengan mantap, dengan totalitas, walaupun saat ini kita nasibnya di dunia kalau diukur barometer ekonomi mungkin tertinggal jauh, tapi kita harus punya pedoman, harus punya harapan. Di balik hidup yang fana ini kita akan mengalami sebuah kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Jamaah yang berbahagia, demikian sekilas khutbah sebagai silaturahmi saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah menjadikan kita tetap bersaudara dalam bingkai Islam hingga kita akhir hayatnya tetap dalam keadaan muslim, dan mari kita jangan mati sebelum kita sesuai dengan Ali Imran ayat 102, wala tamutunna ila wa antum muslimun. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumidin. Amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Mari pada khutbah yang kedua ini kita memohon kepada Allah. Yang pertama, mohon perlindungan atas segala yang banyak ditakutkan oleh hamba-hamba Allah, baik itu keganasan virus, baik itu virus yang dinamakan corona maupun dan lain sebagainya. Mari kita mohon perlindungan kepada Allah. Ketakutan hidup ini, baik takut dalam aspek ekonominya lemah, baik takut nanti tidak menjadi orang yang sukses dan lain sebagainya. Kepada anak-anak hendaknya punya optimisme, selesaikan studi di SMK Negeri 6 Yogyakarta dengan penuh optimis di masa depan. Negara atau orang tua atau agama mengharapkan kalian menjadi siswa yang nantinya akan berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Dan kejarlah cita-citamu setinggi bintang. Jangan menyerah sebelum cita-citamu terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar.